Hello guys, ini dia Honda HR-V yang tipe RS Turbo. Untuk kunci sudah pakai kill start seperti ini. Ini ada aksen piano black di bagian kuncinya. Untuk remote engine start, tekan tombol locknya dulu 2 kali. Kemudian tekan lama-lama yang di bagian sininya. Kalau mau matiin, ditekan lagi seperti ini. Tuh. Di bagian door handle dia ada bagian bilah garisnya. Untuk kunci seperti ini. Spion sudah auto folding. Untuk nge-unlock, tapping bagian door handle seperti ini. Untuk nyalakan mesin, tekan tombol engine start stop. Ini kalau yang CVT, injek bagian pedal remnya. Yuk kita lihat bagian ekstra dulu. Ini ada bunyi bipnya kalau kuncinya nggak terdeteksi di dalam. Untuk di bagian headlight, lampunya sudah pakai full LED seperti ini. Lampu sen dia model sequential. Fog lamp udah pakai LED juga seperti ini. Ini ada aksen garis merahnya. Untuk yang varian RS, ini ada chrome-nya. Untuk grill juga ada bagian chrome-nya seperti ini ya, yang kotak-kotak. Untuk velg dia pakai aksen warna ini ya, abu-abu gelap dengan 5 baut. Untuk ban pakai piston Alenza dengan ukuran 225/50 ring 18. Untuk rem depan pakai cakram. Ini ada aksen piano black seperti ini di bagian bawahnya, bagian fendernya. Untuk door handle zona body, ini ada lampu sen di bagian spion. Ini ada shark fin antena. Rem belakang pakai cakram. Nah, ini bagian samping kanannya. Ini bagian belakangnya. Ada wiper belakang, defogger belakang, sama Hammond stop lamp. Ini bentuk lampu belakang tuh nyambung ya seperti ini. Cuma untuk lampu sen di sini tuh sayangnya halogen, dia masih bohlam. Lampu mundur juga masih halogen. Ini ada emblem RS Turbo. Lampu plat nomor sudah pakai LED. Ini ada kamera belakang. Ada sensor parkir 4 titik. Ini ada dual exhaust kiri kanan. Ini
Nah, ini bagian samping kirinya. Yuk ke bagian mesin. Untuk membuka mesin, tuas cupnya itu di bawah sisi driver. Di bawah sini ya. Di bawahnya ini ya. Di bawahnya tuas tangki bensin. Untuk mesin dia berkapasitas 1,5 liter. Khusus yang tipe RS sudah pakai turbo. Tenaga dia mencapai 177 PS dengan torsi 240 Nm. Ini ada peredam di bagian pangkal mesin. Ada modul ABS. Ini ada peredam di balik kap mesin seperti ini. Untuk drivetrain dia pakai penggerak roda depan. Untuk spion sebelah kiri dia ada kameranya seperti ini. Kalau yang sebelah kanan dia nggak ada ya. Yuk ke bagian interior. Untuk bagian door trim, ini bahannya soft touch. Ini ada door handle-nya. Ini juga ada aksen silver. Ini juga ada aksen piano black. Untuk power window one touch hanya di bagian pengemudi, baik buka maupun tutup. Ada pengunci jendela sama pintu. Ini ada pengaturan kaca spion yang dilengkapi dengan retract. Ada tempat penyimpanan. Ini ada softpad dengan bahan kulit seperti ini. Ini ada speaker, cup holder sama penyimpanan. Ini juga ada informasi tekanan ban. Jok sudah full kulit dengan jahitan warna merah. Ini juga ada povetnya. Ini ada pengaturan reclining, head adjustment, dan sliding. Untuk nomor rangka di bawah sini. Nah, ini dia suara mesinnya. Ini ada hand grip di bagian driver. Untuk set fascia kanan dia ada cerminnya sama lampunya. Lampu halogen di sini. Ini ada curtain airbag. Untuk jumlah airbag itu ada 6. 2 di depan, 2 di bagian pilar, 2-nya lagi di bagian kursi depan. Spion tengah dia masih mode manual. Adjustmentnya. Ini ada lampu kabin depan sudah pakai LED seperti ini. Ini ada panoramic roof di bagian depannya seperti ini ya. Tinggal dibuka biasa gini. Pakai gorden, tuh kayak gini ya, ditarik seperti ini. Untuk set fascia kiri dilengkapi dengan cermin sama lampunya yang masih halogen. Ini ada hand grip di bagian penumpu depan. Pengaturan seat belt dia bisa dinektonin. Untuk laci penyimpanan sudah soft opening. Bahan dashboard di bagian depannya hard plastik. Ini sebagian juga ada bagian softnya, bagian kulitnya yang empuk-empuknya. Ini ada pengaturan AAC-nya seperti ini. Nah, ini dia bentuk dashboardnya. Untuk head unit udah touchscreen seperti ini. Nah, ini tampilan audionya. Ini ada USB, iPod, Bluetooth audio, telepon. Ini juga ada apps-nya. Ini juga ada pengaturannya.
Ini tampilan menunya. Tuh kayak gini ya. Ini ada land watch-nya. Ini ada informasi software. Tuh seperti ini ya. Ada layar pembuka. Oke, seperti ini ya fiturnya, fitur head unitnya. Di bawahnya ini ada AC, ini ada pengatur fan speed, ada pengatur zona AC, pengatur suhu, auto AC, ini ada tombol on off-nya, mode AC, sirkulasi udara, front air defogger, ini tombol untuk max cool-nya. Tuh kayak gini ya. Di bawahnya, di sebelah kiri ada tempat colok USB untuk ngecas, sebelah kanannya untuk USB yang nyambung ke head unit. Di bawahnya ini ada tempat penyimpanan. Ini ada aksen silvernya seperti ini ya. Dan juga ada aksen piano black. Di bawahnya juga ada tempat penyimpanan. Tuh, seperti ini ya. Dan juga ada power outlet di ujung kirinya. Transmisi CVT dilengkapi dengan kamera mundur. Di bawahnya ini ada cup holder. Untuk packing bag sudah pakai elektrik dengan bag hold. Ini ada pengaturan hill descent control. Ini ada drive mode-nya. Ada ikon normal sama sport. Tuh kayak gini ya. Ini ada armrest dengan bahan kulit. Ada konsol tengah. Untuk armrest dia nggak bisa sliding. Setnya 3 palang. Ini udah dilapis kulit dan juga ada sport gripnya dengan jahitan warna merah. Ada pedal shift juga. Ada pengaturan volume. Ini ada pengaturan search sama SIGTAG seperti ini ya. Di bawahnya ada telepon sama voice command. Ini satunya 3 palang. Ini ada aksen piano black. Sudah tilt dan teleskopik. Ini ada pengaturan adaptive cruise control. Ini karena dilengkapi dengan Honda Sensing untuk semua tipe. Ini ada line kitnya seperti ini. Yang tombol ini untuk pengaturan MID. Ini ada tachometer, range fuel. Tuh seperti ini ya. Ini juga ada indikator seatbelt. Lengkap ya, sampai belakang juga ada indikatornya. Ada maintenance, safety support, ada road departure mitigation sama collision mitigation braking system. Ini ada settingannya. Ada tampilan pengaturan displaynya. Ini ada
Ada pengaton wiper sama pengaton lampu sen, sudah auto headlight, udah one touch turn signal. Ini pas belok kiri, kamera sisi kiri yang di bawah spion sebelah kiri itu nyala ya. Di ujung tuas lampu sen ini ada tombol untuk nyalain kamera sebelah kirinya. Tuh seperti ini ya. Ini ada pengaton AC-nya. Di bawahnya ini ada vehicle stability assist sama tombol untuk Honda sensing. Ini ada tombol untuk sensor parkir. Sama ada tombol untuk ngebuka pintu bagasi. Tuh seperti ini ya. Ada indikator downing juga. Yuk ke bagian belakang. Ini di bawahnya ini ada tempat penyimpanan. Ada footrest juga dengan 2 pedal. Untuk dotem belakang, sayangnya hard plastik ya, kayak gini. Dia nggak soft touch kayak di bagian depannya. Tapi untungnya masih ada bahan kulitnya di bagian armrest ini. Ada penyimpanan, ini ada power window dan cup holder. Di bawahnya ada speaker. Untuk jok belakang, ini ada tuas untuk lipat seperti ini. Ini kalau dilipat dia rata lantai. Ini juga ada ultra seat seperti ini ya. Ini bisa dikunci seperti ini. Sudah ada ISOFIX. Ada seatbelt 3 titik dari atas ini untuk jok bagian tengahnya. Ini juga ada armrest, dilengkapi dengan 2 cup holder ya. Cuma ini nggak bisa dibuka karena ketutup sama plastik. Ini ada headrest untuk ketiga-tiganya, kanan, tengah, kiri semuanya dapat. Ini ada tulisan curtain airbag-nya. Ini ada handgap dengan coat hook-nya. Ini ada lampunya. Nah, ini bentuk dashboard dari pandangan belakang. Ada penyimpanan pocket di kedua sisi. Ada kisi AC belakang dan di bawahnya ada tempat penyimpanan. Dan juga tempat USB untuk ngecas. Untuk uang kaki tergantung posisi jok depan. Uang kepala ini masih oke, masih lega. Ini ada handgap dengan coat hook-nya. Nah, untuk panoramic roof, kalau di bagian depan tuh tinggal digeser seperti ini. Tapi kalau di belakang justru agak ribet. Harus pakai tuas seperti ini untuk ngelepas bagian gordenya seperti ini ya. Bagian tiwanya tuh seperti ini ya. Kalau mau masang juga agak belibet ya. Tuh. Dia tuh harus menyesuaikan bentuk lekukannya. Enakan yang generasi sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya kan udah gitu kan bisa dibuka kacanya. Tapi kalau yang generasi sekarang sayangnya dia downgrade-nya kerasa banget untuk bagian panoramiknya. Yuk ke bagian bagasi.
Untuk ngebuka bagasi pakai touchpad seperti ini. Ini lampu sudah pakai LED, kiri kanan lengkap ya. Ada tempat penyimpanan. Di bawahnya ini ada ban cadangan. Di sebelah kanan ini tempat untuk alat dongkraknya dan juga ada tempat penyimpanan. Untuk menutup bagasi, ini ada tombolnya seperti ini ya. Tangki bensin sebelah kiri minimal oktan 91. Untuk jok gantung depan, dia cuma dilengkapi dengan reclining dan sliding. Oh ya, untuk di bagian sini dia ada tombolnya untuk pengaturan brightness. Nah, ini pas kita ninggalin mobil dan bawa kuncinya, pas kita bawa jauh, dia otomatis ngekunci. Tuh, seperti ini ya. Oke, scan dulu reviewnya tentang Honda HR-V yang tipe RS Turbo. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Thank you for watching. Dah.